Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu memberi hiburan untuk Anda dengan sajian cerita-cerita misteri menarik seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Misteri Sang Bayi Ajaib. Lagi-lagi aku terbangun dengan dada berdebar-debar. Mimpi itu kembali terulang. Mimpi tentang padepokan Karangsewu yang diselimuti kabut tebal yang begitu gelap dan pekat. Ada apa ini? Apakah ini sebuah firasat? Sejenak aku termenung di atas ranjang. Batinku terusik. Terbayang wajah orang-orang yang kusayangi yang ada di padepokan sana. Sebenarnya sejak kemarin aku ingin menghubungi Ki Heru Cokro, namun jadi hal yang sulit karena aturan di sana tak mengizinkan adanya alat komunikasi. Kini diriku terus menimbang dan berpikir apa yang harus kulakukan. Akhirnya kumantapkan hati ambil keputusan, aku harus pulang ke Karangsewu. Mimpi yang berulang itu terlalu aneh untuk dianggap sebagai mimpi biasa. Oh, nggak apa-apa Yud, silakan saja. Mestinya kamu gak perlu repot-repot datang menghadap. Urusan seperti ini cukup lewat telepon saja, ucap Pak Yanto. Aku cuma mengangguk tersenyum. Sejak diriku menolong keluarga Pak Hermawan, sang bos pemilik pabrik tempo hari, Pak Yanto jadi sedikit sungkan padaku. Tapi itu justru membuatku jadi tak enak hati. Apa perlu kamu pakai mobil? Saya bisa pinjamkan mobil kantor kalau kamu mau, tambah Pak Yanto lagi. Aku langsung kaget seketika menampik tawarannya. Nggak perlu pak, nggak usah. Saya naik motor saja. Lagi pula saya nggak bisa nyetir mobil. Loh, ya nggak apa-apa. Kan kamu bisa minta antar temanmu yang bisa bawa mobil. Bukannya si Arifin itu bisa nyetir mobil ya? Kalau kamu mau, dia boleh kamu ajak. Ya hitung-hitung buat teman di perjalanan. Memang boleh begitu pak? Ya boleh Yud. Saya ini cuma melaksanakan amanat dari Pak Hermawan saja. Waktu itu beliau berpesan agar saya membantu bila kamu butuh sesuatu. Aduh, kok saya malah jadi nggak enak ya Pak? Alah, nggak perlu sungkan. Kamu jangan menolak bantuan saya. Kalau sampai Pak Hermawan tahu, nanti dia bisa marah sama saya. Apalagi Mbak Erlin. Walaupun dia ada di luar negeri, tapi dia masih sering menanyakan tentang kabarmu. Maaf pak, ini terlalu berlebihan. Bagi saya, diizinkan untuk cuti saja, saya sudah cukup senang. Begitu. Ya sudah, terserah kamu saja. Kamu boleh cuti selama yang kamu butuhkan. Bebas. Saya nggak bakal lama kok pak. Mudah-mudahan dalam beberapa hari, saya sudah bisa masuk kerja lagi. Oke, silahkan. Kamu hati-hati ya di jalan. Esok harinya, setelah berkemas dan bersiap, aku segera meluncur dengan motorku menuju Karangsewu. Selepas maghrib, aku pun telah tiba di depan gerbang padepokan. Suasananya nampak sunyi, namun sayup-sayup terdengar suara orang-orang yang sedang khusyuk mengaji. Kumatikan mesin motor dan langsung menuju pintu masuk. Tapi belum sempat mengucap salam, nampak seorang gadis datang menyambutku di depan pintu. Assalamualaikum Mas Yuda, apa kabar Mas? Ucap Arum dengan wajah yang sangat gembira. Waalaikumsalam. Aku baik-baik saja Rum. Kamu dan yang lainnya gimana? Sehat semua? Alhamdulillah mas. Ayo masuk. Yeru ada di dalam. Beliau sedang mengaji di musola. Arum menjawab sambil terus kembangkan senyum. Kutemui pamanku yang sedang khusyuk mengaji bersama murid-muridnya. Aku sengaja menunggu. Setelah beberapa saat, dia pun menutup pengajiannya. Assalamualaikum paman. Langsung kuraih dan kucium tangan pria bersorban itu. Waalaikumsalam. Ya Allah, senang bisa ketemu kamu Yud. Apa kabarnya? Aku baik-baik saja paman. Maaf kalau aku baru bisa datang sekarang. Sebenarnya sudah lama aku ingin berkunjung, tapi selalu saja ada halangan. Nggak apa-apa. Paman tahu kamu sibuk bekerja. Justru paman senang. Akhirnya kamu bisa mendapatkan kehidupan normal seperti orang-orang lain.
jawab Ki Heru Cokro sambil menepuk-nepuk pundakku. Sebentar saja kami telah larut dalam perbincangan penuh canda tawa, ditemani Arum yang duduk di samping Ki Heru Cokro, dengan matanya yang tak lepas memandangiku sambil terus tersenyum senang. Setelah puas melepas rindu, akhirnya ku sampaikan maksud kedatanganku. Ku ceritakan tentang mimpiku yang selalu berulang, tentang padepokan ini yang diselimuti kabut kegelapan. Begitu mendengarnya, seketika wajah Ki Heru Cokro berubah jadi tegang. Memang sedikit aneh, tapi mudah-mudahan itu bukan satu pertanda buruk. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu istirahat dulu, pasti kamu lelah. Ki Heru coba menyikapinya dengan tenang. Aku langsung diantar menuju ke salah satu kamar. Setelah mandi sejenak kurebahkan diri melepas penat. Suasana padepokan ini tak banyak berubah. Terasa begitu damai dan tentram, jauh dari segala hiruk-pikuk dunia luar. Lepas tengah malam, mendadak terdengar suara ribut-ribut dari luar sana. Aku yang tadinya hendak melaksanakan sholat tahajud, jadi penasaran dan segera keluar untuk mencari tahu. Di halaman padepokan, terlihat suasananya begitu ramai. Nampak para murid berkerumun mengerubungi Ki Heru Cokro yang berdiri di tengahnya. Tapi telingaku seperti mendengar ada suara bayi yang menangis dengan keras. Ada apa ini? Aku pun mendekat dan langsung kaget begitu melihat ada bayi yang terbungkus kain selimut dalam gendongan Ki Heru Cokro. Ada apa ini, Paman? Bayi siapa itu? Tadi salah seorang murid menemukan bayi ini tergeletak menangis di depan pintu gerbang padepokan. Sepertinya anak ini sengaja ditinggal. Ya ampun, siapa yang tega melakukannya? Entahlah Yud, tapi yang pasti kita tak mungkin menelantarkannya. Kasihan anak ini. Maaf Ki, mari biar saya saja. Untuk sementara ini, biar anak ini saya yang urus. Arum mendekat lalu mengambil bayi itu dari tangan Ki Heru Cokro. Setelah bayi itu dibawa Arum, Ki Heru Cokro segera meminta yang lainnya untuk bubar. Namun wajah Ki Heru Cokro terlihat begitu cemas, dan dia pun langsung mengajakku berbicara. Yud, Paman merasakan ada sesuatu yang lain dari anak itu. Sesuatu yang lain? Apa maksud Paman? Ada energi gaib yang memancar dari tubuhnya. Energi yang kuat, namun terasa begitu jahat. Astaga, Paman yakin? Ki Heru Cokro mengangguk, wajahnya amat serius. Lalu dia kembali menambahkan yang langsung membuatku terperangah. Energi itu sama seperti yang terpancar dari dalam dirimu, Yud. Sama seperti saya? Iya. Jadi Paman minta, tolong kamu awasi seluruh area padepokan ini. Paman takut kehadiran bayi itu akan mengundang para lelembut untuk datang kemari. Baiklah Paman, nanti akan kupasang energi pelindung di sekeliling wilayah padepokan ini, sekedar untuk berjaga-jaga. Terima kasih. Paman juga minta kamu bantu Arum menjaga dan mengawasi bayi itu. Paman yakin kalau anak itu bukan anak sembarangan. Iya Paman, Paman tenang saja. Untuk malam ini saya akan terus berjaga. Paman lebih baik istirahat saja. Ki Heru Cokro pun pamit pergi. Aku segera berkonsentrasi untuk memasang energi pelindung di sekitar wilayah ini. Setelah semuanya selesai, aku putuskan kembali ke kamar untuk melakukan sholat tahajudku yang tadi sempat tertunda. Esok harinya, seisi padepokan ikut sibuk mengurusi bayi itu, terutama murid yang perempuan. Silih berganti mereka berdatangan untuk sekedar menengok atau menggendong bayi mungil itu. Berbagai perlengkapan bayi pun segera disediakan, termasuk susu, selimut, dan juga pakaian. Tapi selepas sholat Isya, mendadak Arum datang dengan tergopoh-gopoh ke musola. Ki Heru, cepat ke kamar Ki. Ada yang aneh dengan anak itu. Kami pun segera menuju ke kamar Arum, dan langsung kaget ketika melihat bayi mungil yang baru kemarin kami temukan. Tiba-tiba saja tubuhnya kini sudah bertambah besar, dan sudah bisa berdiri sambil tertawa kegirangan. Subhanallah. Ki Heru Cokro geleng-geleng kepala sambil terus menatap anak itu.
Aku dan yang lainnya pun ikut heran. Bagaimana mungkin bayi yang sepertinya baru berusia beberapa hari itu bisa tumbuh besar hanya dalam waktu yang singkat? Sulit dipercaya. Arum, kamu harus hati-hati dengan anak ini. Dia bukan anak sembarangan. Aku sudah minta Yuda untuk membantumu menjaganya. Untuk sementara waktu kita tetap akan merawatnya, berikan dia makanan atau susu sesuai dengan usianya saat ini. Baik Ki, sampai saat ini selain kondisi pertumbuhannya yang aneh, tak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan. Arum coba menjelaskan. Ki Heru pun pamit pergi bersama murid yang lain. Aku masih tetap tinggal sambil terus memandangi anak itu. Siapa dia? Siapa orang tuanya? Ki Heru benar. Aku bisa merasakan energi jahat yang terpancar dari anak itu. Mas Yuda, kok malah bengong? Tiba-tiba Arum menyapa yang langsung membuatku sedikit kaget. Enggak kok. Cuma heran aja. Kok bisa dia tumbuh secepat itu? Anak siapa ini? Kenapa dia ditinggalkan di sini? Arum cuma bisa menggeleng sambil mengangkat bahu. Namun tiba-tiba anak itu menangis. Arum segera menghampiri dan langsung menggendongnya. Maaf mas, sepertinya anak ini haus. Padahal belum lama dia minum susu. Mas Yuda bisa tolong gendong dia sebentar. Saya mau buatkan lagi susu untuknya. Aku langsung gelagapan. Seumur-umur aku belum pernah menggendong bayi. Aku gak bisa gendong Rum. Takut malah kecengklak nanti. Masa gak bisa? Sini, biar saya ajarin. Arum langsung mendekat, lalu menyerahkan anak itu kepadaku. Yang jadi bingung sendiri harus bagaimana. Nah, ini tangan Mas Yuda yang satu lagi tahan di sini. Biar leher anak ini tetap terjaga. Nah, begitu. Tuh bisa. Arum tertawa geli melihatku yang begitu kaku. Sejenak aku takjub. Rasanya begitu berbeda. Ada perasaan hangat dalam dada begitu memeluk anak ini yang langsung terdiam dalam dekapanku. Wah, udah pantas itu mas. Udah cocok jadi bapak. Ucap Arum yang tersenyum melihatku. Ah, kamu bisa aja. Aku pun cuma bisa tersipu malu. Loh, memang bener kok. Memang sudah waktunya Mas Yuda ini menikah dan punya anak. Ngomong-ngomong, calonnya sudah ada belum? Arum bertanya sambil menuang susu dalam botol. Belum. Aku tak mungkin terus terang pada Arum kalau aku sudah menjalin hubungan dengan Mayang Kemuning. Terlalu rumit untuk menceritakan kisah kami kepadanya. Kamu sendiri gimana? Aku sengaja bertanya padanya untuk mengalihkan pembicaraan. Belum tahu mas. Lawang calonnya saja belum ada. Memangnya kamu gak naksir siapa-siapa gitu? Masa gak ada? Gak mungkin lah. Arum cuma tersenyum sambil menatap ke arahku yang jadi salah tingkah. Ada sih mas, tapi orangnya gak peka. Sudah lama dikasih tanda, tapi malah gak ada respon. Aku kan gak mungkin maju duluan. Malu lah mas. Aku cuma bisa manggut-manggut seolah paham. Padahal aku tak tahu siapa lelaki yang dia maksud. Lalu datang seorang murid perempuan dan langsung tersenyum begitu melihat kami berdua yang sedang berbincang-bincang sambil ngomong anak itu. Wah, Mbak Arum sama Mas Yuda serasi banget ya. Sudah seperti keluarga kecil bahagia. Kami yang terkejut seketika berdiri menjauh sambil tersipu malu. Arum langsung mengambil anak itu dari pelukanku dan segera memberinya susu. Ada apa? Tanya Arum pada murid itu. Ki Heru Cokro minta anak itu dibawa ke ruang semedi. Baiklah. Nanti saya bawa ke sana, jawab Arum. Kami pun segera pergi membawa anak itu menghadap Ki Heru Cokro. Kutemui beliau yang sedang duduk bersila di dalam ruang semedinya. Kami pun segera menghampiri dan langsung duduk di hadapannya. Arum, bisa kamu tinggalkan kami sebentar? Biar anak ini di sini dulu, pinta Ki Heru. Baik Ki, saya pamit dulu. Arum pun meletakkan sang bayi, lalu melangkah pergi meninggalkan kami. Setelah Arum pergi, Ki Heru langsung mengajakku bicara. Yud,
Setelah menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan anak ini, Paman curiga kalau anak ini bukan dari golongan manusia, ucap Ki Heru Cokro. Aku sempat kaget, namun langsung manggut-manggut. Kecurigaan Paman ada benarnya, dan aku pun jadi terusik untuk mencari kebenarannya. Baiklah Paman, sekarang juga saya akan coba bertirakat untuk mencari tahu. Mudah-mudahan kita segera dapat petunjuk. Terima kasih Yud. Sebab sebelumnya Paman sudah mencoba, namun tirakat Paman tak mampu menghasilkan apa-apa. Aura anak itu seperti diselimuti kegelapan. Tak menunggu lama, aku segera duduk bersila di hadapan anak itu, memejamkan mata, memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Tapi aneh, seperti yang Paman bilang, mata batinku hanya menemukan kegelapan. Walaupun aku sudah berusaha keras, namun tetap sia-sia. Maaf Paman, aku juga tak mampu menembusnya. Seperti ada kekuatan besar yang menghalanginya. Wajah Ki Heru Cokro nampak cemas. Sejenak dia berpikir, lalu akhirnya coba memberi saran. Mungkin kita butuh bantuan. Apa kamu kenal seseorang yang bisa membantu? Seorang putri alam gaib barangkali? Aku tersentak kaget. Bagaimana Paman bisa tahu? Wah, gak beres ini. Maaf Paman, maksudnya bagaimana ya? Aku coba berkilah. Ki Heru Cokro tersenyum, lalu menjawab pelan. Paman sudah tahu sepak terjangmu di luar sana. Diam-diam sudah punya calon istri ya? Aku tersipu malu, jadi serba salah dan langsung menunduk menyembunyikan rasa gugup. Paman tahu semuanya, Yud. Sang ratu sendiri telah datang kemari untuk minta doa restu. Ucap Ki Heru Cokro yang langsung membuatku kembali kaget. Ya ampun, sudah sampai begitu. Maaf Paman, aku tak bermaksud menyembunyikan semua ini dari Paman. Tadinya aku menunggu saat yang tepat untuk memberitahukannya, tapi rupanya Paman sudah tahu lebih dulu. Gak apa-apa, kalau memang itu sudah jodohmu, Paman mau bilang apa? Coba sekarang kamu panggil calon istrimu itu. Paman mau ketemu. Mudah-mudahan dia bisa membantu. Akhirnya demi memenuhi permintaan Paman, perlahan kurai sekuntum bunga melati dalam saku. Lalu kupanggil nama seorang gadis pemilik suara indah dan merdu. Mayang Kemuning. Tak lama kemudian, Mayang Kemuning hadir dengan pakaian khasnya yang serba kuning, dengan mahkota kecil di kepala, dan semerbak aroma bunga melati yang memenuhi seluruh ruang. Ki Heru Cokro berdecak kagum. Matanya terus menatap Mayang Kemuning yang kini duduk bersimpuh persis di sampingku. Salam hormatku Paman, ucap Mayang Kemuning menjulurkan tangan sambil menunduk. Selamat datang nak. Jadi ini yang namanya Mayang Kemuning. Wah, cantik sekali kamu nak. Mayang Kemuning tersenyum tersipu sambil melirik ke arahku yang cuma bisa garuk-garuk kepala karena salah tingkah. Rasanya seperti sedang membawa pacar ketemu orang tua saja. Harusnya sambil makan-makan sekalian, biar afdol. Salam kenal Paman. Maaf kalau kita baru bisa ketemu. Sebenarnya saya sudah lama ingin berkunjung ke sini, tapi Yuda sepertinya belum ada niat untuk mengajak. Ucap Mayang Kemuning sedikit menyindir. Mayang, apakah kamu mau membantu kami? Kamu lihat anak itu. Kami kesulitan untuk mengungkap jati dirinya, pinta Ki Heru. Mata Mayang Kemuning langsung tertuju pada anak itu. Dan anehnya, anak itu pun balas menatap Mayang tanpa berkedip. Dia bukan sepenuhnya manusia. Saya bisa merasakannya. Tapi ada baiknya kita coba cari tahu. Yuda, apa kamu sudah siap? Mayang Kemuning menjawab sambil menyodorkan tangannya meminta untuk kugenggam. Aku pun segera menyambutnya. Lalu Mayang Kemuning memintaku memejamkan mata. Tiba-tiba, sep, diriku bagai melesat dibawa ke suatu tempat dan menyaksikan sebuah rentetan peristiwa yang begitu mencengangkan. Kulihat seorang gadis menangis di hadapan dua sosok jenazah. Dia nampak begitu sedih. Sepertinya jenazah itu adalah jasad kedua orang tuanya. Kondisinya begitu mengenaskan, seperti orang kena teluh.
Kemudian gadis itu pergi menemui seorang nenek tua yang langsung membawanya ke dalam sebuah hutan. Dalam hutan itu, sang gadis bersemedi. Terlihat kesungguhan dan tekad yang kuat terpancar dari wajahnya. Sampai pada akhirnya muncul sesosok iblis, namun menjelma dalam bentuk manusia yang sangat gagah dan tampan. Dia menawarkan sebuah perjanjian dengan sang gadis, dan gadis itu pun menyanggupinya. Dendam telah menguasai hatinya. Kemudian mereka berdua melakukan hubungan terlarang yang merupakan syarat dari sang iblis. Dan pada akhirnya, berkat bantuan iblis itu, sang gadis mampu membalaskan rasa dendamnya. Namun itu semua hanyalah awal dari sebuah bencana. Sang gadis akhirnya mengandung janin haram dari sang iblis yang telah pergi meninggalkannya. Karena sesungguhnya, semua itu hanyalah tipu daya sang iblis yang sejatinya cuma ingin mengumbar hawa nafsu. Tapi kesengsaraan sang gadis tak hanya sampai di situ. Janinnya yang berasal dari benih sang iblis ternyata menjadi buruan dari para manusia penganut ilmu hitam, karena darahnya diyakini memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar dan kuat. Akhirnya, gadis itu hidup dalam pelarian. Dia selalu diburu manusia-manusia durjana yang ingin memiliki bayi yang dikandungnya. Gadis itu sempat ingin menggugurkan sang janin, namun semua usahanya dia urungkan. Karena dengan sangat ajaib, perutnya cepat membesar hanya dalam hitungan minggu. Kemudian bayi itu pun lahir. Dalam keadaan yang takut, bingung dan juga khawatir, akhirnya sang gadis meninggalkan bayinya di Padepokan Karangsewu. Sepertinya gadis itu percaya Ki Heru Cokro dan Padepokannya akan mampu melindungi putranya agar tak jatuh ke tangan para manusia sesat yang haus akan kekuatan hitam. Dan pada akhirnya, gadis itu tewas menceburkan diri dari tebing karang, hilang disapu ombak yang ganas. Sangat memilukan. Aku tercekat. Rentetan peristiwa yang baru saja kulihat begitu mengaduk perasaan dan juga emosi. Aku dapat merasakan kepiluan, dendam, rasa takut, dan juga putus asa yang dialami gadis itu. Dan setelah semuanya berakhir, aku kembali membuka mata. Kulihat Mayang Kemuning masih ada di hadapanku. Sekarang kamu sudah tahu siapa sebenarnya anak ini. Ketahuilah, para manusia yang membunuhnya kini sudah tahu keberadaannya di sini. Kamu dan pamanmu harus hati-hati. Jelas Mayang Kemuning panjang lebar. Aku cuma bisa mengangguk. Langsung kusampaikan semua hal itu kepada Ki Heru Cokro. Dan Ki Heru Cokro pun langsung terdiam. Dia nampak berpikir keras. Masya Allah, jadi begitu ceritanya. Tragis sekali. Baiklah, biar bagaimanapun kita harus melindungi anak ini. Kalau memang benar apa yang dikatakan Mayang Kemuning tadi, ada baiknya kita segera siap-siap. Namun mendadak anak itu menangis keras. Kami sempat kebingungan. Lalu Ki Heru Cokro memintaku untuk segera memanggil Arum. Astaga, kenapa nangis? Arum segera menghampiri anak itu dan langsung menggendongnya. Tapi tangisannya tak juga berhenti, sambil terus menunjuk-nunjuk ke arahku. Kenapa begitu? Sepertinya anak ini lapar. Mas Yuda, bisa minta tolong gendong sebentar. Saya mau buatkan makanan untuk dia. Ini sepertinya dia minta digendong sama Mas Yuda. Mungkin dia pikir Mas Yuda ini bapaknya. Ucap Arum entah serius atau bercanda. Aku tak mampu menolaknya saat Arum menyerahkan anak itu kepadaku sambil kembali berkelakar. Nak, kamu ikut bapak dulu ya. Ibu mau buatkan makanan sebentar. Ucapnya lalu mengusap-usap kepala anak itu sambil melirik penuh arti ke arahku, lalu berbalik pergi. Aku cuma tersenyum. Ki Heru Cokro pun juga ikut tersenyum. Namun senyumanku seketika hilang begitu menyadari kalau Mayang Kemuning sejak tadi masih ada di situ dan melihat semua adegan tadi. Astaga, bisa perang ini. Benar saja, gadis gaib calon istriku itu langsung pasang wajah super cemberut. Matanya tak lepas terus menatap sinis ke arah Arum yang melangkah kian menjauh. Tapi dalam hati aku jadi sedikit bersyukur. Kalau ini terjadi di tempat lain, mungkin aku sudah habis diunyeng-unyeng.
Terlihat jelas dari wajah Mayang Kemuning yang nampak begitu gregetan dan kini beralih menatap tajam ke arahku, tapi aku berpura-pura saja tak melihatnya. "Paman, itu tadi siapa?" tanya Mayang Kemuning pada Ki Heru Cokro memulai penyelidikannya. "Itu Arum. Dia anak yatim piatu yang sejak kecil sudah tinggal di sini. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa, Paman. Dia cantik ya," balas Mayang Kemuning sambil kembali melirik ke arahku, yang sejak tadi sengaja terlihat sibuk menimang-nimang si bayi. Ki Heru Cokro cuma tersenyum. Entah dia paham atau tidak dengan situasi genting ini, tapi akhirnya Mayang Kemuning pamit undur diri. "Maaf, Paman. Kalau tak ada lagi hal lain, saya hendak pamit dulu," ucap Mayang Kemuning dengan nada suara sedikit bergetar menahan emosi. Ki Heru Cokro langsung tersenyum. "Baiklah nak, terima kasih atas bantuanmu. Sampaikan salamku pada ibumu." Mayang Kemuning pun menghilang pergi, membuatku jadi bernafas lega. Asal tahu saja, lebih baik aku menghadapi puluhan siluman setan belang daripada harus menghadapi Mayang Kemuning yang ngamuk tak karuan, gak ada obatnya. "Paman, anak ini sudah tumbuh besar. Apa tidak sebaiknya dia kita beri nama?" saranku pada Ki Heru Cokro yang langsung manggut-manggut tanda setuju. "Betul. Kalau begitu, kita beri nama dia Panji. Bagaimana?" Ki Heru kembali minta pendapatku. "Panji? Wah, bagus sekali, Paman. Sepertinya cocok dengan anak ini." Aku menatap anak itu yang terus diam dalam gendonganku. Tak lama kemudian, Arum datang kembali sambil membawa semangkok bubur. Dia nampak senang melihat anak itu terlihat tenang dalam gendonganku. Anteng banget digendong sama bapak. Nih, ibu sudah bawa makanan buat kamu," ucap Arum. "Namanya Panji. Paman yang memberinya nama itu." Aku menyahut sambil menyerahkan Panji kepada Arum sambil memperhatikan sekeliling, takut kalau ternyata Mayang Kemuning belum benar-benar pergi. "Panji. Wah, gagah banget namanya. Cocok sekali," balas Arum sambil mulai menyuapi Panji yang langsung lahap memakan bubur yang diberikan kepadanya. "Paman, Panji saya bawa kembali ke kamar ya, biar bisa makan sambil main," pinta Arum. "Silahkan saja, sepertinya dia lapar sekali," balas Ki Heru Cokro. Dalam beberapa hari, Panji terus ada dalam pengawasan kami. Anak itu terus tumbuh kian besar dan tak lazim. Bayangkan saja, hanya dalam waktu seminggu lebih, tubuhnya kini sudah sebesar anak seusia 3 tahun. Luar biasa. Namun kini mulai ada yang aneh dari fisiknya. Sekujur tubuh anak itu kini ditumbuhi rambut-rambut halus, bahkan sampai bagian wajahnya. Nampak juga tumbuh sepasang taring kecil yang tersembul di kedua sudut bibirnya. Hingga pada suatu malam, suasana terasa begitu lain. Aku merasakan ada hawa gaib yang begitu besar muncul di sekeliling area padepokan. Ki Heru Cokro yang juga ikut merasakannya langsung memintaku untuk waspada. Dan benar saja, lepas tengah malam mendadak terdengar suara menggeram yang begitu keras menggema seantero padepokan. Para murid langsung ketakutan. Ki Heru Cokro meminta mereka untuk masuk ke dalam kamar masing-masing dan melarang mereka untuk keluar. Aku segera menuju halaman depan dengan sikap penuh waspada, disusul Ki Heru Cokro yang kini telah berdiri tepat di sampingku. Lalu tiba-tiba, dari balik kegelapan muncul begitu banyak genderuwo dengan berbagai rupa dan ukuran. Mereka berbondong-bondong mendekat dan langsung mencoba menerobos masuk ke area padepokan. Namun langkah mereka terhalangi pagar pelindung yang memang sejak awal telah kupasang. Raungan keras mereka terus terdengar seiring usaha mereka yang terus mencoba menembus dinding gaib. Beberapa dari mereka langsung terpental, tapi kembali berdiri lalu mencoba lagi. Aku terus kerahkan tenagaku untuk menjaga agar dinding gaib itu tak runtuh. Sebentar saja tubuhku langsung mandi keringat. Tenagaku mulai habis terkuras. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya.
Dan apa yang aku khawatirkan akhirnya terjadi juga. Dinding gaibnya runtuh. Para genderuwo itu langsung merangsek masuk bak pasukan tempur yang siap menerjang. Aku dan Ki Heru Cokro bahu-membahu berjibaku menghadapi gelombang serangan dari begitu banyaknya genderuwo yang datang silih berganti. Namun, menghadapi begitu banyaknya makhluk menyeramkan bertenaga besar itu, tak lama kemudian, Ki Heru Cokro terlihat mulai kewalahan hingga akhirnya terdesak hebat. Aku khawatir kami semua ada dalam bahaya. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Aku sengaja melompat menjauh sesaat memejamkan mata dan akhirnya aku berteriak keras seiring tubuhku yang perlahan berubah. Seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna keemasan, mataku merah menyala, lidahku menjulur panjang dengan ujungnya yang terbelah dua. Melihat hal itu, Ki Heru Cokro langsung melompat mundur, kemudian berdiri di depan pintu gedung demi untuk berjaga-jaga. Tapi tidak denganku. Aku langsung melompat menerjang gelombang barisan genderuwo yang berlapis-lapis. Sebentar saja terdengar bunyi dentuman dan ledakan keras akibat benturan dua energi gaib. Dalam waktu singkat, jumlah genderuwo itu langsung berkurang drastis. Namun ternyata yang lainnya terus berdatangan dalam jumlah yang kian banyak dari segala penjuru. Demi menyadari hal itu, ada satu cara lain agar semuanya bisa segera teratasi dengan cepat dan tuntas. Ilmu pamungkas Nogo sejagat. Namun aku masih ragu. Aku takut bila aku berubah wujud menjadi ular raksasa yang begitu besar hingga memenuhi seluruh lokasi ini, malah akan menimbulkan kehebohan dan juga kerusakan. Tapi tiba-tiba saja Arum datang sambil menggandeng Panji. Kenapa dia dibawa kemari? Aduh, bisa repot nanti, ucap Ki Heru Cokro protes. Maaf Ki, tapi sejak tadi Panji terus berontak sambil menunjuk-nunjuk minta keluar. Tenaganya luar biasa, saya nggak sanggup menghalanginya. Kilah Arum yang memang terlihat begitu kewalahan. Tiba-tiba saja Panji melepaskan diri dari gandengan tangan Arum dan langsung berdiri sambil menatap ke arah barisan genderuwo di luar sana. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Seluruh genderuwo itu seketika langsung bersujud. Mereka seolah sedang menyembah seorang raja, membuat kami yang menyaksikan jadi tak mampu berkata apa-apa. Kemudian Panji mengibaskan tangannya, seakan memberi tanda agar para genderuwo itu pergi. Dan ajaib, seluruh barisan genderuwo itu pun seketika bubar menghilang tanpa bekas. Setelah itu Panji kembali menggandeng tangan Arum, lalu mengajaknya untuk kembali masuk. Arum pun tak kuasa menolaknya dan langsung mengikuti ajakan Panji. Tinggal diriku yang kini telah kembali ke wujud manusia, dan Ki Heru Cokro yang cuma bisa terdiam saling pandang, masih tak percaya dengan semua yang baru saja kami saksikan. Sejak peristiwa itu, para genderuwo itu tak pernah kembali lagi. Tapi Ki Heru Cokro memintaku untuk tetap waspada. Kian hari Panji tumbuh kian besar, dibarengi dengan rambut-rambut di sekujur tubuhnya yang ikut numbuh kian lebat, terutama di bagian lengan, punggung, dan juga dadanya. Kini, setelah hampir sebulan, tubuhnya sudah sebesar anak usia 8 tahun. Dia pun sudah pandai bicara, tanpa ada seorang pun yang mengajarinya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Panji seperti memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan. Sungguh menakjubkan. Kini dia sedang duduk bersamaku dan juga Ki Heru Cokro. Dia sengaja meminta kami untuk berkumpul karena ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Paman dan Mas Yuda, terima kasih atas bantuannya selama ini. Aku tahu Paman dan Mas Yuda bermaksud melindungiku, tapi kalian berdua tak perlu repot-repot. Saat ini, aku sudah bisa menjaga diriku sendiri. Aku dan Ki Heru Cokro saling pandang. Untuk anak seusianya, jalan pikiran dan tutur bahasa anak ini jauh melebihi umurnya. Menakjubkan. Tapi ada satu permintaanku pada Mas Yuda, dan kuharap Mas Yuda tidak menolak. Ucap anak itu lagi.
Apa yang kamu minta dariku? Sautku penasaran. Aku minta Mas Yuda mau mengantarku kembali ke hutan. Karena aku tak ingin orang-orang yang memburuku itu datang ke padepokan ini dan membuat keonaran. Aku dan Ki Heru Cokro kembali saling pandang. Beliau pun akhirnya mengangguk tanda setuju. Baiklah, kalau memang itu maumu, aku akan mengantarmu ke hutan itu. Semoga itu jadi jalan terbaik untuk kita semua, jawabku lagi. Ki Heru Cokro kembali mengangguk, tapi seakan masih ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Lalu akhirnya beliau bertanya pada Panji, "Tapi nak, apa yang ingin kamu lakukan di hutan itu? Paman takut justru di sana jiwamu akan terancam." Panji tersenyum lalu menjawab, "Paman tak perlu khawatir. Justru hutan itu sudah seperti rumahku sendiri. Karena sejatinya aku berasal dari sana." Baiklah kalau begitu. Tapi Paman harap kalian tetap berhati-hati, pesan Ki Heru Cokro. Akhirnya kami pun pamit. Arum melihat begitu sedih melepas kepergian Panji. "Kak Arum, jangan sedih. Suatu hari nanti kita pasti bertemu lagi. Aku janji. Kak Arum sudah kuanggap seperti kakakku sendiri." Panji coba menenangkan Arum yang mulai menangis. Arum tak mampu menjawab. Dia langsung memeluk erat-erat Panji sambil terisak-isak. Panji pun membalasnya dengan pelukan yang tak kalah erat. Singkat cerita, kami pun pergi menuju hutan yang dimaksud oleh Panji. Sebuah hutan di wilayah Jawa Timur yang dikenal sebagai tempatnya para lelembut dan bangsa jin bersemayam. Hari menjelang sore, kini kami telah berada tepat di tepi hutan. Suasananya nampak sunyi dan mencekam. Panji langsung mengajakku masuk ke dalam hutan. Dari langkahnya seolah-olah dia sudah sangat mengenal seluk-beluk hutan ini. Luar biasa. Akhirnya kami tiba di dekat sebuah pohon besar yang di bawahnya terdapat sebuah batu pipi, seperti biasa digunakan orang untuk bersemedi. Sekelilingnya nampak sangat gelap, tapi bagi mataku yang setengah siluman ular, semuanya terang bagaikan siang hari saja. Ini tempat di mana ibuku bersemedi dulu. Sekarang Mas Yuda bisa tinggalkan aku di sini. Jangan khawatir, karena selebihnya aku bisa hadapi sendiri. Aku jadi heran mendengar permintaan anak itu dan langsung kembali bertanya, "Apa maksudmu? Bukankah saat ini masih banyak manusia-manusia jahat yang akan datang mengejarmu? Tak mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini." Panji cuma tersenyum lalu menjawab, "Mas Yuda lupa ya? Aku dapat menangkap gambaran masa depan. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lagi pula, memang takdirku untuk menghadapi semua ini seorang diri." Aku tertegun, anak ini memang luar biasa. Sama sekali tak nampak sifat iblis dalam dirinya. Akhirnya dengan berat hati, ku setujui permintaannya itu. Lalu kami pun saling mengucapkan salam perpisahan. "Panji, jaga dirimu baik-baik. Semoga kamu selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Kalau kamu butuh bantuanku, kamu tahu harus bagaimana," ucapku sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Terima kasih, Mas. Semoga kita semua diberikan yang terbaik." Sampaikan salam hormatku pada Ki Heru Cokro dan seluruh penghuni padepokan. Suatu saat nanti, kita pasti berjumpa lagi, ucapnya sambil tersenyum. "Oh ya, sampaikan juga salamku pada Kak Mayang Kemuning. Aku pasti akan hadir pada hari pernikahan kalian nanti," sambung anak itu lagi. Aku terkejut, tapi kemudian tertawa sambil geleng-geleng kepala. "Kamu sungguh anak yang luar biasa. Senang bisa mengenal dirimu. Aku pamit, sampai jumpa lagi," ucapku memberikan salam yang terakhir. Aku melangkah pergi meninggalkan Panji di dalam gelapnya hutan dengan 1000 macam pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati. Aku yakin dia akan selamat, tapi kehidupan macam apa yang akan dia jalani nanti? Berapa usia anak itu bila suatu saat kami berjumpa lagi? Apakah pengaruh iblis kelak akan hadir dalam dirinya? Wallahu a'lam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam,
Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.